Selamat malam semua mitra Skarno TV, di mana saja adalah menonton tayangan kami. Spesial pada malam hari ini kami kedatangan tamu Bapak Anto Suroto. Beliau adalah ketua dari APIKI, salah satu organisasi yang konsen terhadap industri kreatif ya. Oke, kita akan berbincang-bincang dengan Pak Anto. Dan kita ingin tahu sejauh mana dan apa saja yang menjadi pikiran konsep APIKI melihat Indonesia dalam krisis kesehatan masa pandemik ini dan soal ekonomi. Nah, selamat malam Pak Anto. Selamat malam Bung Pren. Iya. Pak Anto, ini kalau dalam masa pandemik ini kita ditantang habis-habisan dalam kondisi ini. Semua orang mencari solusi alternatif bagaimana mereka bisa punya ekonomi itu tetap aman dan meskipun pandemi itu juga tidak berjalan. Nah, seperti apa konsep atau pikiran dari APIKI? Silakan. Sebenarnya kalau bicara stabil, konsep APIKI tadi dengan pemberdayaan ekonomi kreatif tidak ada istilah stabil. Tetapi jika bicara tentang untuk eksis, tetap bisa eksis. Karena APIKI ini selalu mengangkat hal-hal yang mudah. Seperti tadi, kalau kita bicara tentang kesehatan, yaitu makanan dan minuman. Makanan dan minuman seperti katakan anggota kita sendiri, berpetok, segala macam, itu bisa untuk menjaga kesehatan. Yang kedua, ekonomi bisa berjalan. Yang ketiga, itu skala home industry kok, tidak harus banyak mengumpul segala macam, tetapi ekonomi dia tetap bisa eksis. Yang kedua adalah tentang limbah. Limbah minyak jelantah itu sekarang APIKI sendiri sudah bekerja sama dengan eksportir minyak jelantah sebagai bahan baku biodiesel. Itu mudah kok, hanya mengumpulkan segala macam. Cuman karena kita eksportir tidak menangani hal-hal yang di bawah, maka APIKI ini mengambil peran serta supaya apa? Bisa melakukan pemberdayaan ataupun pendampingan terhadap gesrot yang ada di lingkungan-lingkungan, yaitu dengan kelompok-kelompok pokja-pokja tadilah gitu. Supaya apa? Supaya sadar sehat, karena minyak goreng jika memang dipakai berkali-kali itu menimbulkan kolesterol, asam urat segala macam, toh. Nah, kita kasihkan sosialisasi dengan kita beli kembali, artinya itu. Jadi artinya itu kalau bicara tentang eksis, ya eksis. Tinggal satu pertanyaan sekarang ini, mau atau tidak yang mendampingin terhadap pemberdayaan ekonomi kreatif tadi. Ini akar masalah sebenarnya. Program lingkungan hidup udah cukup bagus. Nah, tetapi di masyarakat tidak semua akan mau dianggap tuh barang yang kecil ataupun barang yang nggak bermanfaat, dibuang begitu aja. Tapi dampak dari membuang minyak jelantah tadi kan bisa nanti tersumbat, pipa segala macam. Nah, tetapi nilai ekonomisnya dia bisa dikumpul seperti ibu-ibu pengajian segala macam, dikumpul bisa dijual dan dia bisa dapat sesuatu atau nilai manfaat tadi begitu. Hal yang ketiga tentang kita bicara adalah limbah plastik. Limbah plastik pun ini harus sadar, dari rumah itu sudah dibedakan, botol kah, plastik kah, segala macam dibedakan. Kita pun mau melakukan pemberdayaan tadi jika memang tonase atau memang masyarakat tadi volumenya sudah mencukupi, kita akan dampingin. Hal-hal inilah saya pikir seperti kartu prakerja, ataupun mungkin bantuan langsung. Sebenarnya tuh pemerintah sangat bagus ya, sangat bagus tuh artinya itu bahwa pemerintah itu sudah ngasih stimulus ini sangat baik. Cuman tepat apa tidak? Ya ini akar masalahnya tuh. Menurut APIKI mungkin lebih bagus pakai pengelompokan, baik kartu prakerja, bantuan prakerja tadi, supaya apa? Supaya dibangunkan industri. Apakah per wilayah, ataukah mungkin provinsi, atau mungkin kabupaten, atau mungkin per kecamatan, dikelompokkan saja, itu baru tepat guna. Daripada istilahnya itu maaf kata, kita dapat 2,4 juta. Yang kita takutkan itu pasti habis dimakan, habis untuk makan lah. Kenapa? Sekarang kita berpikir normal aja.
antara usaha berjalan dan perut berjalan. Kan buat semalakama ini istilahnya. Ini yang diperlukan mentor-mentor, memang orang-orang memang pelaku usaha yang sudah memiliki jaringan usaha sendiri. Jadi mereka ini jangan disuruh nyari usaha apa, usaha ini sudah ada begini, mari kita kembangkan. Jadi tingkat kepedulian ini yang menurut saya itu perlu kita bangkitkan kembali lah. Masa pandemi ini kan orang semua mencari alternatif, mencari solusi bagaimana mereka bisa aman, keluarga bisa tenang dengan persoalan ekonomi. APG melihatnya seperti apa dalam sekarang ini orang semua mengalami kesulitan akibat COVID-19. Oke, sangat baik sekali Bung Pran. Ini agak lucu, yang namanya Pak Antok Suroto ini orang setengah gila, berpikirnya ini out of the box. Kalau kita bicara eksis dan sukses, itu pertama dari diri kita. Sebagai contoh, 3 item industri tadi. Contoh terakhir yang kita lihat ini adalah masalah hidroponik. Kalaupun kita tidak mau melakukan di rumah kita, artinya itu di lingkungan kita, di pagar kita, ataupun di dak coran rumah kita, itu pakai media tanam aja. Yang penting konsep organik. Kita mau tanam apa? Yang paling mudah aja, brokoli. Yang kedua, kangkung. Ketiga, bayam. Ya kan? Kalaupun kita belum jual, minimum itu bisa kita sayur untuk rumah tangga. Minimum. Pertanyaan tadi, Pak Anton nilai ekonomisnya? Oke, brokoli buat jus. Ya kan? Nah, kalau diintegrasikan tentang ikan, kolam ikan dengan hidroponik atau agroponik, itu sangat nyambung. Karena apa? Orang berpikir tadi dibuatlah kalau memang ini hasil ikannya per katakan 45 hari, dari sayur mayur per 30 hari, ini akan nyambung. Dibuat nugget, buat frozen. Titik akar masalah yang kita perlu perhatikan adalah Pak Anto, frozen itu perlu alat, maka dibutuhkan investor sebagai pelaku usaha. Jadi ini artinya tuh yang tadi di kelompok prakerja, uang dikumpul jadi satu, bisa diberikan infrastruktur. Untuk apa? Membeli mesin frozen. Jadi kelompok masyarakat diajarkan untuk mendukung raw material. Kelompok industri dibutuhkan untuk membuat produksi yang punya kredibilitas lah, kapabilitasnya. Kelompok ketiga ini dia biar suruh nanganin saja soal distribusi, pemasaran, segala macam. Jadi kita ini jangan bergerak secara one man show. Maka pertanyaan nilai ekonomis tadi supaya jelas sektor pendukung bahan baku sudah pasti terjamin. Pendukung untuk membuat industri pasti ada. Si marketing juga berkelanjutan. Jangan ini minggu bisa jualan, dipesan orang nanti bahan baku nggak ada segala macam. Inilah konsisten dan komitmen tadi yang harus dibangun terhadap masyarakat. Kalau dalam kondisi sekarang, kalau APIKI tidak memainkan peran di masyarakat juga repot juga. Oke, bagus sekali. Jadi mungkin banyak orang menyipir atau nyepelekan itu yang namanya APIKI. APIKI ini lagi membangun 3 lantai untuk membuktikan apa yang disebut terintegrasi. Lantai 1, lantai 2, dan rooftop. Rooftop itu adalah taman yang kita biasa pakai kap, rumah tadi pakai atap, kita bongkar, kita kasih greenhouse. Tujuannya apa? Untuk mendukung produk-produk frozen tadi, baik itu kolam ikan, di bawah misalnya, di atas itu katakan hidroponik atau mungkin agroponik, segala macam kita udah siapkan semua. Bahkan kita mengajak peran serta untuk teman-teman yang mempunyai mental untuk berubah, kita buktikan aja. Jadi apa omongan Pak Anto tadi, datang aja Cempaka Putih, lihat sendiri aja gitu. Jadi APIKI dengan sendirinya mengorganize juga punya kegiatan ya. Secara apa artinya itu secara simpelnya tadi, udahlah kita jangan bicara katanya begini kan, nyatanya bisa kok di APIKI itu ada nyatanya. Jadi bagaimana kita bisa sukses atau bisa eksis, udah ambil out of the box aja. Jadi jangan kita terlalu ribet memikirkan modalnya bagaimana, ininya bagaimana. Itu prakerja maupun kata bantuan langsung itu udah jelas ada. Mau tidak kita untuk menjadi orang sukses? Itu kan masalahnya. Kalau dikumpul memang katakan pemerintah itu ada sedikit kepedulian, artinya itu
mengorganize atau mendampingi mereka ini sangat besar. Influencernya itu sangat dahsyat, itu udah pasti nyata lah. Kuncinya itu punya kemauan aja. Ya, setuju. Kemauan dia ingin berubah, kemampuan untuk mengerti dan memahami belajar. Jadi kan tidak semua yang kita katakan prakerja itu memahami dan termasuk industri kreatif. Nah, disitulah kadang-kadang seperti kenapa yang dibilang Apiki atau Pak Anto tadi orang setengah gila. Memang harus berpikir itu out of the box. Jadi waktu berpikir anggaran dari mana, ini dari mana, sulit. Coba kita berpikir secara mandiri dengan bergotong royong. Nah, itu sistem kita itu kita bangun seperti itu. Biarilah Apiki ini kecil, satu aja sudah bisa memindahkan orang menjadi naik kelas, itu udah termasuk sukses. Iya. Kalau Pak Anto melihat dengan adanya gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk sektor ekonomi yang real, Pak Anto menanggapinya seperti apa? UMKM yang digalang-galangkan sekarang. Sebenarnya gini ya, pemerintah ini dengan anggaran begitu besar sudah cukup bagus lah menurut saya ya. Apiki tidak pernah berharap, tidak pernah meminta, tetapi berbuat dan berbuat untuk mendapatkan apa? Perubahan menjadi lebih baik. Itu saja sebenarnya. Tidak perlu kita protes, tidak perlu kita gini, lakukan saja, itu akan terjadi, ketemu lah. Bisa ketemu nanti bagaimana sebaiknya. Nah, begitu saja, simpelnya Apiki itu begitu.